Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan atau kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami bertemu dengan seorang narasumber yang pernah mengalami hal mistis di daerah Kalimantan, yaitu beliau pernah melihat yang namanya kuyang atau palasik. Nah pada malam hari ini kami akan mendatangi salah satu rumahnya yang berada di sekitaran daerah kami. Ikuti terus pemirsa kisahnya, semoga berguna dan semoga pemirsa terhibur. Namun sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ini yang ke-6 harinya. Dan semoga pemirsa semua tetap mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga share biar channel kami bisa berkembang. Semoga yang mendukung channel kami doakan selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sekarang mendatangi salah satu rumahnya yang bernama Mas Surya, yang selama 2 tahun beliau bekerja di salah satu perkebunan sawit di daerah Kalimantan. Dan saat bekerja itulah Mas Surya mengalami atau bertemu dengan yang namanya hantu kuyang. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Silakan. Nah, pemirsa, kami sudah berada di lokasi Mas Surya, di mana Mas Surya pernah bertemu atau mengalami hal mistis di daerah Kalimantan. Halo Mas Surya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Lebaran hari ini, tahun ini? Alhamdulillah. Sangat lancar, bahagia ya. Bahagia, udah ketemu sama keluarga lagi. Amin. Selama 2 tahun. Jadi Mas Surya ini pemirsa selama 2 tahun bekerja di Kalimantan, di sawit. Di Kalimantan di perkebunan sawit ya, selama 2 tahun. Nah, pemirsa, selama 2 tahun itu Mas Surya tidak pernah pulang kepada keluarganya, dan beliau saat berada di Kalimantan atau di perkebunan tersebut mengalami atau menemukan hal mistis ya. Iya, pernah. Nah, coba Mas Surya ceritakan bagaimana pengalamannya atau kejadiannya awal bertemu dengan yang namanya hantu kuyang atau palasik disebutnya. Pada waktu itu saya sama teman-teman tuh menjelang mau maghrib lah. Oh, jadi sebentar, Mas Surya itu di sana yang namanya bilik atau pondok, tempat nginepnya itu di mana? Itu namanya kalau orang-orang bilang camp. Jadi Oh. barak. Oh, jadi baraknya itu berada di hutan di sekitaran kebun sawit juga ya? Iya. Nah, kata Mas Surya di belakang barak tersebut ada juga kandang kambing ya? Ada. Jadi ada kandang kambing, terus ya ada yang melihara ayam juga, terus kayak apa, angsa kayak gitu juga. Oh, jadi di belakang barak tersebut. Iya. Jadi waktu malam hari itu saya sama teman-teman tuh lagi nongkrong. Iya. Terus kayak ngelihat kelebatan angin gitu. Oh, jadi kayak angin besar gitu ya? Angin besar. Terus dia tuh mengepalkan sayap-sayapnya gitu. Oh, jadi terus angin itu. Saya lihat itu dia hinggap di atas apa? Kandang kambing itu. Oh, jadi pemirsa, Mas Surya dan temannya mendengar ada suara angin yang sangat besar, lalu seperti burung besar yang mengepakkan sayapnya dan hinggap di kandang kambing dan ayam yang ada di belakang barak tersebut. Iya. Jadi saya sama teman-teman itu penasaran, terus ambil senter, kita samperin ke lokasi, dan saya lihat tuh kayak burung besar gitu. Oh, jadi di atas kandang kambing atau ayam itu ada seperti burung besar begitu? Ya. Terus setelah itu? Setelah saya itu sorot pakai senter, ya, dianya terbang. Oh, jadi kabur si burung tersebut. Burung besar itu kalau boleh tahu itu burung apa kira-kira? Apa ya? Mungkin segede manusia atau gimana besar? Ya ada lah, segede itu. Oh, ada. Jadi pemirsa, burungnya sangat besar sekali, seperti seukuran manusia. Nah, waktu malam itu saya sama teman-teman ya kita lapar, kita mau cari buat temen nasi. Jadi kita mancing ke kebun sawit sama teman-teman saya sekitar jam ya agak malam lah, jam 10 ke atas gitu kan. Oh, jadi mancingnya itu di sungai atau di danau? Di sungai kan di sana kan banyak ikannya. Ya biasalah kayak di sini, sungainya juga. Jadi berangkat mancing dengan teman berapa orang?
sekitar ada 5-6 orang lah. Oh, jadi Itu. berangkat sekitar jam 10 malam ya, Iya. berangkat untuk memancing ke sungai. Terus Ya waktu itu kan kita pas lapar-laparnya mau cari buat temen nasi, iya. ya udah kita mancing aja gitu. Dan waktu itu kita nggak sadar, teman-teman juga nggak tahu, sekelebatan di depan kita ada yang lewat, itu matanya merah menyala, jadi kita kaget, kita langsung lari Oh, terbirit-birit jadi gitu. kabur saat Iya, memancing. Jadi mungkin saat mereka memancing pemirsa, jadi ada yang melewat sekelebatan dengan warna mata yang merah menyala. Jadi sontak semuanya kabur ya karena iya, ketakutan. iya. Waktu kita semua berlari sama teman-teman itu, kita kayak mendengar suara kayak orang ketawa kecil gitu, perempuan di tengah-tengah kebun sawit itu. Jadi kita lari semakin kencang, terbirit-birit saking takutnya. Teman-teman juga pada lari sampai ada yang jatuh. Jadi kita sampai nggak sadar, sampai baju kita kotor semua karena posisinya pas gerimis juga di situ. Pas kita lari, kita semua penasaran, berhenti sejenak. Kita lihat ada yang kayak ngeliatin dan ada yang ketawa cekikikan kayak perempuan. Oh, jadi menengok ke belakang ada perempuan gitu, terus Iya. berbaju. Nggak berbaju kalau dilihat, kayak sepotong tubuh lah. Oh, jadi itu kuyang. Jadi kuyang itu kan rambutnya panjang ya. Iya, Terus yang ke bawahnya itu usus, iya, iya, semuanya ya, usus. ya kayak gitulah. Kalau orang sana bilangnya ya itu kuyang. Oh, Kalau orang berarti sana itu bilang. adalah kuyang pemirsa. Jadi, nah Mas Surya ini dan teman-temannya saat berlari menengok ke belakang karena penasaran. Jadi di belakang mereka itu sudah ada lagi terbang seperti kuyang berambut panjang, bermata merah dan semua ususnya terburai atau menggantung tanpa badan begitu ya. Iya. Waktu kita lari kenceng semuanya dan tidak sengaja itu teman kita kesambar dan dia langsung pingsan. Dan Oh, jadi si kita pun juga panik gimana ini oh, jadi caranya untuk menyadarinya. si kuyang tersebut ngejar gitu ya. Iya, Mengejar Mas Surya dan teman-temannya yang lari, lalu menyambar teman Mas Surya yang iya, bernama Budi. iya. Dan lalu Mas Surya itu Mas Budi itu sampai pingsan ya. Pingsan. Jadi kita juga bingung gimana caranya. Udah kita gotong langsung bawa ke camp, ke barak itu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai barak camp kita yang kita singgahi, si Budi sadar. Tapi kita juga nggak tahu kok, kayak ada masih ngikutin, dan dilihat ke atas tuh kayak ada yang ketawa ketiwi gitu kan, Oh, suara perempuan gitu. jadi si makhluk itu mengitari atau mengelilingi barak tersebut. Iya, Jadi seperti penasaran atau mungkin seperti yang terganggu, jadi seperti dendam begitu iya, ya. iya. Aduh, batuk, minum dulu. Minum apaan itu, Mak? Ini obat dari apa? Dari Bandung ini kayaknya. Strong kangen water. Oh, kangen water. Alhamdulillah semenjak aku minum ini batukku berkurang, kan udah lama apa ngalamin batuk. Oh, Setelah jadi untuk minum, berbagai macam penyakit iya, itu. setelah minum kangen water ini, batukku mulai agak apa berkurang gitu. Iya, bagus Alhamdulillah. Iya, bagus. Dengan obat ini bisa sembuh lah. Iya. Setelah kita mendengar suara itu, kita pun diam karena kita takut. Sama teman-teman juga semuanya diam di barak. Tapi nggak selang lama kita dengar kebisingan di belakang barak itu, di apa? Di kandang. Kandang domba, Kandang kambing lah itu. Dan itu pun nggak kayak biasanya. Kambing kan kalau tengah malam nggak Bersuara berisik ya, nggak berisik, pasti tidur. Jadi kita semua penasaran, lingkungan barak pun juga penasaran, pengen lihat ada apa. Kita pun semua ngambil senter, jadi kita samperin ke lokasi Kandang kandang tersebut. tersebut. Setelah itu kita samperin ke kandang itu, lingkungan barak pun semua kaget semua, orang-orang barak kaget semua. Ternyata kambing itu udah mati dan ada bekas gigitan dan ada semacam
kepala yang terbang gitu. Jadi Oh. kaget kita semua Oh, satu jadi barak pemirsa gitu. saat Mas Surya dan teman-temannya melihat karena penasaran kambing tidak seperti biasanya gaduh dan seperti ketakutan, dan ternyata saat dilihat si kambing tersebut sedang digigit oleh makhluk yang bernama kuyang itu ya. Iya, Jadi mungkin sedang diisap darahnya dan si kuyang tersebut malahan melesat terbang ke atas, dan kambing pun langsung mungkin meninggal di sana, langsung meninggal ya iya. karena diisap darahnya. Mungkin Mas Surya dan teman-teman semakin takut juga ya. Ya begitulah. Jadi nggak berani keluar malam lagi. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Mas Surya selama bekerja di Kalimantan. Dan menurut Mas Surya, kuyang itu apa? Nah Mas Surya, saya mau nanya, menurut Mas Surya atau menurut apa namanya orang-orang di Kalimantan, kuyang itu sebenarnya apa? Hantu atau apa? Setelah saya telusuri, setelah saya tanya-tanya warga situ asli, kuyang itu sebenarnya penganut ilmu hitam. Oh, Terus jadi manusia yang menganut ilmu ya hitam. saya Ya. tanya-tanya warga situ asli, ya penduduk situ asli ternyata ilmu hitam itu penganut ilmu hitam gitu. Oh iya. Dan yang di apa yang di Yang itunya diincar. incarnya itu ibu-ibu hamil, terus bayi yang Baru masih lahir. lahir, Ya. ya semacam hewan tadi Dan hewan. dan hewan itu. Jadi biar ilmunya tambah kuat. Ya, nah pemirsa, ternyata kuyang itu bukanlah hantu tapi manusia yang bersekutu dengan setan atau ilmu hitam pemirsa, dan yang diincar kuyang itu adalah bayi yang baru lahir, terus darah wanita hamil dan juga darah hewan. Nah itulah pemirsa penuturan, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami dan juga Mas Surya, karena Mas Surya memang bukan orang Kalimantan asli, jadi mohon maaf jika ada kesalahan tentang hal kuyang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah itulah pemirsa kisah yang dialami Mas Surya tersebut melihat penampakan yang seperti kuyang, karena Mas Surya sendiri belum tahu yang namanya kuyang seperti apa, cuma melihat mungkin di video-video ya kuyang itu seperti itu. Nah yang dilihat Mas Surya dan teman-temannya memang bentuknya seperti itu, jadi Mas Surya pun tidak menekankan atau mengintimidasi itu adalah kuyang. Itu hanya prasangka Mas Surya dan teman-temannya bahwa makhluk seperti itu seperti kuyang. Nah Mas Surya, terima kasih atas pengalaman, menceritakan pengalamannya kepada kami. Nah rencananya Mas Surya berangkat ke Kalimantan lagi kapan? Rencananya mungkin kalau ada rezeki, kalau nggak ada halangan, hari Jumat mungkin. Oh, jadi akan berangkat pasti lama lagi, kira-kira berapa tahun lagi nanti di sana? Ya mungkin saya ambil setahun lah untuk Iya, sekarang iya, ya. Kalau 2 tahun terlalu lama. iya. Tapi ini juga nggak di perkebunan sawit lagi karena saya di sana mau dagang. Oh iya, bagus. Jadi kalau di kebun sawit takut ketemu Ya kuyang lagi. itulah. Kalau kalau dagang kan di daerah kota jadi Mhm, aman lah, banyak mhm. warga-warganya. Kalau di sana kan di hutan Iya, gitu. iya. Nah, semoga Mas Surya bekerja apapun semoga berkah, semoga Amin. lancar rezekinya, yang terutama sehat selalu dan Amin. panjang umur, juga keluarga yang ditinggalkan selama bekerja selalu diberikan rezeki dan sehat selalu serta Amin. panjang umur. Amin. Nah, makasih Mas Surya atas Amin. Ya penjelasannya sama-sama. atau ceritanya atau kisah atau pengalamannya yang telah diceritakan kembali, dan itu pemirsa istrinya tuh, Mami Angel. Pasti pemirsa juga sudah kenal dengan beliau, dan memang kami jarang bertemu dengan Mas Surya karena memang Mas Surya itu kerjanya selalu di luar kota dan selalu lama, jadi kami jarang. Dan itu pun kami mendengar kalau Mas Surya pernah mengalami kisah mistis ini dari istrinya Mami Angel, yang mengatakan si Mas katanya punya cerita atau kisah nyata yang dialaminya. Nah, makasih Mas Surya. Iya sama-sama. Semoga sehat selalu dan Amin. Amin. ceritanya semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Ya. Kami akan pamit lagi karena ini sudah hampir jam 12 malam. Nah, makasih Mas Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti videonya di-share ya, dibagikan kepada teman-teman di sana
Semoga kisah Mas Surya menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Bagaimana menyikapi makhluk semacam itu. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. dan komennya. Ya. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Mas Surya yang bekerja di daerah Kalimantan beberapa bulan yang lalu. Beliau mengalaminya. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan, panjang umur dan murah rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu pemirsa kisah nyata misteri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.